Halo guys, kembali lagi dengan Review dan kali ini kita ada di boothnya Hyundai di Pakuwon Mall. Jadi di Pakuwon Mall ini ada boothnya Hyundai dan di sini mereka memamerkan 3 mobil paling laris mereka. Ada Hyundai Creta, di sana ada Ioniq 5 dan ada Hyundai Stargazer. Nah, kali ini kita mau fokus ke Hyundai Cretanya aja dulu. Jadi Hyundai Creta ini adalah salah satu mobil crossover, SUV crossover dari Hyundai. Nah, Creta itu pertama keluar tahun 2021 sebelum si SRV keluar. Awalnya dia laris banget karena rivalnya tuh kalah saing sama si Hyundai Creta ini. Akhirnya si SRV keluar, akhirnya ya dia kalah juga karena harganya lebih murah. Jadi Hyundai Creta Prime, ya ada Prime, ada 4 varian, ada ini varian. Saya lupa variannya apa aja. Dia yang Prime dan dual tone. Kalau yang single tone ada juga. Ya warnanya lebih lengkap. Kalau yang dual tone ini cuma ada warna silver, putih, dan merah. Dual tone sama yang single tone harganya itu beda 2 jutaan. Nah, kalau yang dual tone itu harganya 399 juta. Kalau yang single tone 397 jutaan. Oke, kelihatan desainnya cakep banget. Saya suka banget sama desain depannya, dan dia ada DRL yang tersembunyi sama model grillnya. Terus ya logo Hyundai-nya dia pakai dark chrome, bukan pakai chrome ya. Jadi keren banget dilihatnya. Terus tipe Prime itu di sini ada kayak add-on body kit yang dikasih aksen warna merah. Dan di bawahnya ada juga ventilasi udara yang desainnya lumayan keren menurut saya. Terus untuk detail lampu utamanya, dia lampunya pakai multi reflektor LED buat lampu. Katanya ada lampu jauhnya di cluster yang berbeda. Kalau yang tipe di bawah, tipe apa ya, Trend kalau nggak salah atau Style, tipe ini dia pakai proyektor halogen. Nah, kelihatannya dia nyala ya TRL-nya. Terus kita beralih ke sampingnya, dia pakai ban yang desainnya keren. Dia pakai profil 215 60 ring 17. Rem depannya pakai cakram. Terus di sini buat yang dual tone dia pakai udah di full black. Spionnya ada shiny spionnya. Terus bawahnya ada body kit tambahan. Terus di sini ada side body over fender yang dibikin keren, dibikin tegas banget. Desain sampingnya dia kelihatan di bagian pilar A-nya dia kayak menekuk ke bawah gitu langsung, cakep. Ada beberapa tarikan garis yang tegas, keren. Terus ada keyless entry model pencet, dan door handle-nya juga udah chrome. Terus di bagian sini, ini kalau yang di dual tone dia warna hitam, tapi kalau yang single tone dia warna silver dari sini sampai ke sini. Terus rem belakangnya dia pakai rem cakram. Belakangnya dia ada wiper belakang, rear defogger, ada high stop lamp, dan ada lampu belakang yang bentuknya agak kontroversial sih. Karena banyak yang suka, tapi kalau saya jujur ya fine-fine aja sama desainnya. Karena di sini kan kayak ya shoot keren gitu kan, terus tiba-tiba ada kayak tompel di sini tambahan itu, ya gimana gitu. Buat di Indonesia dia nggak ada di setengahnya. Kalau buat yang versi luar dia dapat nih. Di sini ada kayak lampu DRL tambahannya. Untuk lampu rem dia pakai LED untuk yang tipe Prime, dan dua tipe ke atas, dua tipe ke bawahnya dia pakai lampu halogen. Lampu ritnya dia masih halogen, dan lampu mundurnya ada di bawah sini yang masih pakai halogen juga. Oh ya, ada satu varian yang spesial yaitu My Own Creta. Nah itu, jadi kalian bisa setting atau request apa yang mau kalian pasang di Hyundai Creta yang mau kalian pesan. Jadi ada aplikasi sendiri dan saya nggak bisa jelasin. Terus di sini ada tulisan Cretanya di sini. Terus ada emblem Hyundai yang warna chrome. Di sini bentuknya kayak dibikin gitu, dikit gitu. Terus ada antena Shark-Fin juga di bawahnya. Tipe Prime ya, tipe Prime itu ada silver, ada merah-merahnya kok silver sih. Di sini ada buat diffusernya kayak gitu, buat kayak di desain depan begitu. Ada sensor parkir 3 titik. Bagasi belakangnya dia pakai tombol elektris. Bukanya dia belum pakai bagasi yang bukanya elektrik. Ini kapasitas bagasinya dia sekitar 433 liter. Bisa dibuka lewat sini nih. Pelipatan jok belakangnya dia 60-40. Sini ada plugnya, kita dorong. Tum.
dia nggak begitu rata lantai ya, jadi ini masih ada kelihatan kayak gundukannya sedikit di bagian sini, agak sayang sih. Di bawahnya ini ada tempat penyimpanan lagi buat ban serepnya. Nah, ban serepnya dia udah full size, dia 17 inci juga sama 215 60 ring 17, tapi dia pakai velg kaleng. Di sini dia ada buat subwoofernya, terus di bagian kirinya ada lampu bagasi dan ada power outletnya juga buat varian style sama prime. Varian di bawahnya nggak dapat ya. Oke, sekarang kita tutup. Ada handle-nya di sini. Sekarang kita masuk ke interiornya. Bakal asik banget nih. Nah, ini dia interiornya. Cakep banget ya. Pertama kita bahas door trimnya dulu. Door trimnya dia bahannya kebanyakan hard plastik semua. Di sini, sampai tapi armrestnya dia masih dia udah soft touch. Terus pengaturan jendela dia auto sisi driver. Terus ini ada power door lock, electric mirror yang sudah electric retract dan sudah auto folding juga dibuat ngatur-ngatur spionnya. Door handle-nya silver yang nggak ada indikator kunci pintunya kekunci atau nggak kekunci. Itu salah satu kurang juga sih di bawahnya. Di bawahnya ada cup holder dan door pocket yang kecil di sini, dan stikernya dia pakai stiker premium nih dari Bose. Mantap banget. Duduk di sini. Oke, ini cukup bisa dibilang ergonomis sih, dan desain dashboardnya dia mana ya, keren, modern tapi simpel juga. Terus desain setirnya dia mirip kayak di Staria tapi ada sedikit perbedaan sih. Oh ya, baik lagi di tipe Prime dia dapat pedal shift di sini, enak banget, mantap. Terus di sini dia dapat head unit yang gede. Dia layarnya berapa inci ya, layarnya segini incinya, saya lupa baca ini. Kalau isi itu buat bululingnya ya. Nah, kenapa langsung ke sini? Kita bahas desain dashboardnya dulu dong. Ini cakep banget. Ini tapi bahannya dia plastik semua ya. Ini di sini plastik, sana plastik. Ada ambient light-nya juga di bagian sini. Terus sini ada tempat penyimpanan, belum soft opening ya. Dan dia ada kayak ventilasinya. Jadi bisa kayak di Innova. Bisa buat dinginin barang-barang dalam situ. Oke, terus di sini dia AC-nya auto climate control, udah lengkap pengaturannya dari front defogger sampai rear defogger. Suhu paling dinginnya itu 17 derajat Celcius, sedangkan suhu paling panasnya 27 derajat Celcius, jadi nggak ada heaternya. Spion tengah dia pakai day and night view, belum pakai auto dimming. Di sun visor sisi penumpang depan dia ada vanity mirror yang belum ada lampunya, nggak ada penutupnya juga. Tapi kalau buat yang sisi driver dia juga dapat vanity mirror, tapi buat harusnya nggak ada tutupnya sih. Oke, ini ada tutupnya. Terus di bagian tengah ini ada lampu kabin 2 dan ada di sini bluelingnya dan SOS. Oh ya, sama di sini ini kelihatannya kayak ada jetnya pesawat tuh, mesin jetnya pesawat. Ini fungsinya buat ngedeteksi misal mobil kunci tapi sorry, cut, maaf. Aduh. Tadi. Nggak apa-apa. Ya. Oke, barusan videonya ke-cut. Jadi di sini ada buat ultrasonic apa gitu, ultrasonic protection gimana, saya lupa. Ini fungsinya buat ngedeteksi pergerakan yang ada di dalam mobil kalau misalnya mobilnya kekunci. Jadi mobil ini bakal otomatis kirim sinyal ke HP kalian yang udah terhubung sama aplikasi bluelingnya. Terus di sini bagian knob transmisinya buat yang tipe Prime sama tipe Trend dia pakai tipe Trend sih ya. Saya agak lupa ingat sih. Nah, saya barusan ngecek di Google dan ternyata ada 4 variannya itu. Pertama Active, Trend, Style, dan Prime. Active sama yang tipe Active dia cuman ada manual 6 speed. Sedangkan yang Style dia ada manual dan matic. Yang Trend maksudnya, yang Trend ada manual sama matic. Yang Style sama Prime cuman ada maticnya doang. Terus di sini sebelah kenoknya ada buat ventilated seat, jadi dia bisa dinginin kursinya. Ada kayak kalau misalnya kita nyalain ada kayak AC gitu di belakang sini, kelihatannya kayak bentuknya joknya dia for pirated, saya lupa. Sini terus di belakangnya dia ada power outlet, ada USB juga, dan head unitnya saya jelasin sebelum ini kameramennya datang. Jadi videonya kayak gini.
Yang pertama ada penunjuk arah kiblat, lalu ada Bluetooth teleponi, ada wireless Android Auto dan Apple CarPlay, ada voice memonya ya bisa dibilang ini perekam suara sih. Lalu ada radio, media dan valet mode. Nah, valet mode ini bisa diaktifin jikalau kita lagi pakai jasa valet. Nanti valet mode-nya bakal ngerekam semua aktivitas yang terjadi, entah dari kecepatan maksimal atau jarak berkendara. Jadi rekamnya bukan rekaman video ya. Dan waktu valet mode-nya nyala, bakal ada passwordnya. Jadi mas-mas atau pak-pak filenya nggak bakal bisa ngehapus atau ngebaca data-data yang udah direkam sama valet mode-nya tadi. Lalu ada menu setting. Di sini ada pengaturan buat suaranya. Oh ya, suara audionya bisa nyesuaiin sama kecepatan mobilnya. Jadi, waktu mobilnya pelan, suaranya ikutan pelan. Kalau mobilnya kencang, suaranya bisa ikutan kencang. Jadi, musik yang kita setel bisa tetap kita denger dengan jelas. Mantap sekali. Lalu ada menu Android Auto dan Apple CarPlay-nya, lalu ada mengatur layar, ada kecerahan, kenyamanan mata atau filter cahaya biru biar layarnya jadi agak keorenan. Lalu ada screen saver dan bisa buat ngaktifin kamera belakang terus menerus. Oh iya, buat nyalain kamera belakang ada tombol shortcutnya ya, di dekat tombol pendingin jok yang ada di bagian kanan. Lalu ada fitur Bluelink yang fungsinya kalau misal nih ada terjadi sesuatu di jalan, kita bisa minta bantuan dengan mencet tombol dengan huruf B yang berarti roadside assistant yang ada di atas sini. Nanti dia bakal otomatis kehubung sama call center Hyundai. Nanti call center Hyundai bakal ngehubungin Hyundai terdekat yang ada di daerah sekitar kalian. Lalu ada pengaturan umum, ada wifi dan iklim yang baru bisa nyala kalau mobilnya lagi jalan. Balik lagi terus kita swipe, di sini ada menu panduan, lalu ada quiet mode yang kalau dinyalain speaker belakangnya bakal mati dan yang nyala cuman speaker depannya doang. Terus ada menu Bluelink lagi dan notifikasi. Sekarang pindah ke panel instrumennya. Nah, buat tipe Style dan Prime dia dapat layar LCD 10,2 inci yang isinya lengkap banget. Ada driver attention-nya yang bisa ngedeteksi seberapa fokus kita ke jalan. Kalau sistem yang ngedeteksi gaya nyetir kita mulai oleng-oleng, nanti sistemnya bakal ngasih saran ke kita buat istirahat aja dulu. Lalu ada setelan driving attention warning, ada settingan mau seberapa keras volume peringatan, terus ada driving safety, ada forward safety, jadi mobilnya bisa ngerem otomatis yang bisa diatur jaraknya mau dekat, sedang atau jauh. Lalu ada keeping assist, pengaturan blind spot warning yang tandanya ada di spion kayak biasanya. Lalu ada save exit, jadi misal kita mau buka pintu tapi di belakangnya ada kendaraan, nanti mobilnya bakal ngasih notifikasi. Terus ada informasi berkendara, berapa jarak yang tempuh setelah resetan terakhir rata-rata konsumsi BBM. Lalu ada, ini saya kurang tahu apaan, buat yang tahu mungkin bisa komentar ya. Terus ada user setting, ada pengaturan fitur bantuan mengemudi, ada settingan cluster atau tema speedonya, lalu settingan kapan rata-rata konsumsi BBM-nya ke reset otomatis, bisa nyalain indikator waktu kita mainin wiper atau lampunya, lalu ada peringatan jalan licin atau ber-es, dan pengaturan suara sambutan. Dan saya capek. Oke, kembali ke suara asli. Nah, dia bisa dipilih dan ada mode yang uniknya, dia mode Cube. Jadi bentuknya kayak begitu, unik sih tapi namanya kayak agak kurang aja gitu. Kita tautan ke mode berkendara lagi. Terus ada lampu, ini lampu sein, misal kita sekali sentuh nanti bakal nyala mungkin 3 kali 5 kali, bisa kita setting. Ini dimmernya, cerahan ya, ada beberapa kedipan, ada notif juga. Terus ada tunda lampu depan apaan atau high beam assist, jadi dia bakal nyalain sendiri kalau depan kelihatan sepi dan gelap, dan kalau ada lawan dia bakal mati otomatis. Terus pengaturan pintu tuh dia ada kunci otomatis, bukan kunci otomatis, remote window control gitu, kenyamanan ya. Apa ini, ada lookup mirror, jadi kalau misal kita deket spionnya bakal buka sendiri tapi kuncinya nggak bakal buka sendiri. Wiper belakang ada settingan juga, kalau otomatis nyala kalau misal gitu. Kalau misal mungkin kita nyalain wiper depan terus kita masuk gigi mundur, dia bakal otomatis nyala. Terus ada anti pencurian tambahan banyak. Ini satuan suhu, efisiensi bahan bakar, tekanan ban. Setting-setting di sini ada dan reset. Voice info, ada tekanan ban. Dia baru bisa nyala kalau kendaraannya jalan atau nyala. Maksudnya kalau lagi jalan sih. Nah gitu ya. Terus di bagian sini dia ada tuas lampu utama yang udah auto dan
ada tuas wipernya yang udah intermittent yang bisa diatur interval waktunya tapi belum auto juga. Oh ya, di sini buat yang prime paling atas dia dapat kamera. Jadi buat tadi itu head up collision warning atau apa itu saya lupa. Terus di sini nih knob buat drive mode-nya tadi. Di sini udah electric parking brake yang udah auto hold dan di cup holder tengahnya dia ada ambient light-nya. Terus buat sini ada tempat penyimpanannya yang nggak begitu dalam-dalam banget sih. Dan dia ada air purifier-nya. Jadi di sini kelihatannya ada angka-angkanya, ada layarnya. Ini bisa dikunci biar nggak dipegang-pegang kan. Terus apa lagi? Kayaknya udah sih. Oh ini HRV mana punya kayak gini yang segede gaban, apa namanya, panoramic sunroof segede gini. Kalau di SRV mah udah bukanya harus ya gitu, terus nggak bisa dibuka lagi kacanya kan, nggak bisa dibuka. Oh ya BTW bisa di stopin ya kayak gini, dia bisa berhenti langsung aja kita tutup, nggak perlu dibuka guys. Oh ya, pengaturan joknya buat pengemudi dia ada maju mundur, terus brake adjuster lengkap ya, sama bisa reclining. Saya sesuaiin dulu. Oh, sama pengaturan setirnya saya lupa. Nah, dia bisa tilt dan teleskopik. Oh ya, jarak teleskopiknya juga lumayan jauh ya. Soalnya ini segini. Nah, lumayan jauh ya. Mantap. Saya pasin dulu sama posisi pengendara saya buat nanti kita review di belakang seberapa lega di belakang itu. Masih kurang maju lagi. Oke, segini. Oke, fine. Yes, like this. Nah, gini posisi kendaraan saya. Tinggi saya 170 cm. Sekarang kita ke bagian belakangnya. Oh iya, sama hazardnya. Kalau misalnya kita nyalain, dia bakal kedip-kedip. Nah, ini ya. Layout dari door trimnya sama kayak di depan tadi. Dia hard plastik dalamnya, armrestnya soft touch, ada speaker Bose-nya, dan ada 2 cup holder di bawahnya. Ada satu buat cup holdernya yang gede banget. Nah, duduk di belakang sini, ini masih berkendara saya, dan saya kayaknya kelupaan sesuatu deh. Seatbeltnya, brake adjuster, ada adjusternya. Terus di bagian penumpang depan dia hand gripnya juga udah multi track yang ada hooknya, dan di kanan sini ada lampu bacanya. Di belakang sini dia lega banget ya. Ini saya tersandar dengan sangat baik sampai ini telapak kaki masih bisa main-main di bawah jok pengemudinya. Tinggi saya 110 cm ya. Ini ada power window-nya. Terus posisi duduknya ini nyaman. Ditambah lagi gimana sih? Ya, yang jelas 3 headrestnya ini dia adjustable dan ada armrestnya juga yang ada 2 cup holdernya. Shocknya modelnya power rated juga, ada ISOFIX dan ada seatbelt 3 titik di bagian sini. Ini lihat ke atas rasanya lega banget ya. Ya tapi masalah headroom dia sedikit lebih sempit dibandingkan dia nggak pakai sunroof. Kepotong sekitar 3,7 cm sih kalau nggak salah ya. Sini ada tempat penyimpanan, ini saya lupa namanya apa. Di sini air purifier-nya dibuat, ada lampu-lampunya dan ada AC belakangnya. Oh ya, ini semua dapat maksudnya semua varian dapat kayak ginian ya. Terus ada USB lagi di belakang dan apa lagi ya? Kayaknya udah nggak ada sih. Mungkin ada yang kurang, mungkin nanti bisa kalian komen aja nanti. Kalau ya mesin. Nah, ini dia mesinnya. Dia Smartstream 1500 cc, tenaga 113 horsepower dan torque 144 Nm. Oh ya, BTW mesinnya sama kayak dipakai di Hyundai Stargazer di sana, sama yang dipakai di Kia Seltos ya. Dia menyalurkan tenaganya ke 2 roda depan melalui transmisi Matic CVT yang dipanggil sebagai IVT atau Intelligence Variable Transmission. Jadi kalau misalnya kita main gasnya kenceng, dia bakal otomatis kayak bikin gigi virtual ya. Jadi kayak kita pakai Pentic konvensional. Kenapa nggak pakai konvensional biasa aja ya? Yang asli gitu biar awet juga sekalian kan. Sama dia pakai transmisi manual 6 speed, 6 percepatan. Oke. Guys, sekian review dari saya. Jangan lupa like, subscribe, komen, sama share. Dan buat yang tertarik, bisa langsung cek deskripsi buat kontak marketingnya. Saya Ilmi pamit undur diri. Jangan lupa like, subscribe, komen, sama share lagi. Sekian.